Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nursafa dari kelas 10 Multimedia 4 ingin melakukan tugas yang ketiga dari Pak Suhendi, yaitu tugas membuat dan menjelaskan alur penerimaan pasien COVID dengan flowchart. Mari kita mulai. Jika pasien dirasa terinfeksi, maka hasilnya akan positif. Lalu kita masukkan, jika dirasa pasien terinfeksi, pasien melakukan tes konfirmasi COVID dari RS rujukan. Lalu pasien mengkonfirmasi bahwa dia terjangkit virus corona. Jika pasien mampu tanpa penyakit lain, maka pasien akan diisolasi mandiri. Lalu jika pasien yang positif terinfeksi corona ini tidak bisa melakukan isolasi mandiri, maka pasien akan dirujuk ke RS rujukan. Lalu jika pasien negatif corona tapi harus tetap disterilkan, maka jika dirasa tidak terinfeksi, untuk mencegah tidak terinfeksi, pasien harus datang memeriksakan diri secara mandiri. Maka dilakukan pemeriksaan fisik ke pasien. Apakah ada gejala gangguan respirasi setelah pemeriksaan? Kalau tidak bergejala, pasien disterilisasi dahulu lalu pulang. Kita bisa masukkan beberapa, tidak, maksud saya kalau misalnya pasien negatif corona tapi belum yakin bersih, maka jika setelah pemeriksaan ada gangguan respirasi, jika ada gangguan, cek RR lebih 24 kali per menit. Lalu setelah itu di ronsen, jika ada gejala pneumonia sedang atau berat dan tanpa penyakit lain, jika ada penyakit lain dan ada gejala pneumonia, pasien akan dirujuk ke RS rujukan. Lalu kalau pasien dinyatakan negatif dan ada gejala, tapi di sini kita memilih jawaban yang salah, berarti jika setelah pemeriksaan fisik di pasien ada gangguan, sarannya hindari risiko kontak orang lain, usia lebih dari 60 tahun, dan punya penyakit lain lalu hidup sendiri. Itu harus dihindari agar tidak terinfeksi virus corona. Lalu jika dirasa belum ada gejala, pasien mendapatkan edukasi dari KIE. Setelah itu pasien disterilisasi dahulu baru boleh pulang. Lalu jika pasien negatif tapi memiliki gangguan, kita bisa
Jika ada gangguan dan setelah CKR lebih 24 kali per menit, jika setelah pemeriksaan ini tidak ada gejala, maka menjalani tes dari laboratorium, ronsen, dan EKG. Setelah itu, pasien menjalani rapid test. Jika dirasa tidak ada gangguan, maka dia menjadi orang dalam pengawasan, melakukan RT-PCR lalu dirawat. Lalu ada pilihan lain. Jika tidak ada gejala dari CKR, setelah menjalani tes laboratorium, ronsen, dan EKG, pasien menjalani rapid test. Jika dirasa ada gejala setelah pemeriksaan tersebut, maka dia menjadi pasien dalam pengawasan, RT-PCR lalu rawat. Jika pasien negatif tetapi bergejala, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Tapi pasien harus datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri secara mandiri. Setelah diperiksa apakah ada gangguan depresi, jika ada gangguan, hindari risiko kontak orang lain, usia lebih dari 60 tahun, punya penyakit lain, dan hidup sendiri. Setelah itu, jika pasien tidak mematuhi apa yang dianjurkan, maka dia menjadi orang dalam pengawasan klaster 1. Lalu tes di laboratorium, ronsen, dan EKG. Setelah itu, pasien menjalani rapid test. Jika pasien terinfeksi atau tertular, maka dia menjadi pasien dalam pengawasan, tes RT-PCR lalu rawat. Jika pasien negatif bergejala tapi kita memilih jawaban yang salah. Jika dirasa pasien tidak terinfeksi, untuk mencegah agar tidak terinfeksi, pasien harus datang memeriksakan diri secara mandiri. Maka dilakukan pemeriksaan fisik ke pasien. Apakah ada gejala gangguan respirasi? Jika ada gangguan, hindari risiko kontak lebih. Jika tidak mematuhi apa yang dianjurkan, maka dia menjadi orang dalam pengawasan. Lalu tes di laboratorium, rapid test, ronsen, dan EKG. Lalu pasien menjalani rapid test. Jika belum ada tanda gejala terinfeksi, dia menjadi orang dalam pengawasan klaster 1. Lakukan RT-PCR, lalu rawat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan maaf saya belum bisa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.